Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufi Maulana Siddiqui, NIM 17 10 20 10 42 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 6, Lokal B, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dosen pembimbing Bapak Rafiko M. Hum. Selamat menyaksikan. Konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Beliau dipanggil Ibnu Khaldun sebab dihubungkan dari keturunan garis kakeknya ialah Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk kebangsaan Arab. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf waw dan nun di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah kata menjadi Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara saat 1 Ramadan 732 Hijriah 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun. Di Kairo, sebuah desa yang terletak di dekat Sungai Nil sekitar kota Fustat, tempat keberadaan Madrasah Al-Kamhiyah di mana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat. Sampai saat ini, rumah tempat kelahiran yang terletak di Jalan Turban Bay, Tunisia masih utuh serta digunakan untuk sekolah, yaitu Idrah Ulia. Pada bagian pintu masuk sekolah terdapat sebongkah batu maner berukira nama serta tanggal lahir dari Ibnu Khaldun. Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad yang wafat pada tahun 749 Hijriah 1348 Masehi diakibatkan gejala virus yang terjadi Afrika Utara dan menyebabkan meninggalnya 5 anak. Hal tersebut terjadi Ibnu Khaldun masih di usia 18 tahun. Ayah Ibnu Khaldun merupakan seorang yang ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Setelah memutuskan untuk berhenti menggeluti bidang politik, lalu beliau menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian serta mendalami agama, sehingga beliau pun dikenal sebagai orang yang mahir dalam syair sufi dan berbagai bidang keilmuan lainnya. Masa pendidikan yang dijalani Ibnu Khaldun di Tunisia dalam kurun waktu 18 tahun di antara tahun 1332 sampai 1350 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran, seperti pada kebiasaan yang membudaya pada masanya. Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dan sastranya, Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat dan ilmu hitung. Menurut Ibnu Khaldun,
Al-Quran ialah sebagai pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam. Al-Quran adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan seorang Muslim karena merupakan sumber utama pengetahuan dan bimbingan bagi manusia. Beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Burral An-Asari dan Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Batani dalam ilmu Al-Quran Qiraat, Abu Abdullah bin Al-Qursar dan Abu Abdullah Muhammad bin Baz dalam ilmu gramatika Arab atau bahasa Arab, Samsuddin Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Widyasai dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin Al-Hadrami dalam ilmu hadis, Abu Abdullah Muhammad Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qasir dalam ilmu fikih. Serta Ibnu Khaldun mempelajari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdus Salam. Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, mantik, ilmu alaman, matematika dan astronomi dipelajari dari Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Ibnu Khaldun selalu mendapatkan pujian dan kekaguman dari guru-gurunya. Ibnu Khaldun telah menghasilkan berbagai banyak karya, namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun yang tidak diterbitkan sama sekali. Walaupun Ibnu Khaldun hidup saat di mana kejayaan Islam akan mengalami sebuah kehancuran, akan tetapi beliau dapat unjuk diri sebagai cendekiawan Muslim yang hebat dan memberikan pemikiran yang maju besar di dalam karya beliau. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai pada saat ini adalah Al-Ibar, Muqaddimah dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah dan Al-Ta'rif merupakan bagian dari kitab Al-Ibar. Di dalamnya memiliki 7 jilid. Muqaddimah merupakan bagian pembukanya. Adapun penjelasan mengenai kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid besar tersebut ialah sebagai berikut. Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah. Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan dan sebab-sebab serta alasan-alasan untuk memilikinya. Jilid kedua hingga kelima disebut dengan kitab Al-Ibar. Al-Ibar merupakan karya utama Ibnu Khaldun. Adapun judul asli dari kitab Al-Ibar ini yaitu Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mumtada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab wal Ajam wa Al-Barbar wa man asaruhum min Zawi As-Sultani Al-Akbar. Kitab perjalanan dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab dan non-Arab dan Barbar serta raja besar yang semasa dengan mereka. Karena judul kitab tersebut terlalu panjang sehingga dalam berbagai referensi pada umumnya seringkali disebut dengan kitab Al-Ibar atau Tarikh Ibnu Khaldun. Jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab Al-Ta'rif. Kitab ketiga yang terdiri dari 2 jilid ini berisi tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya seperti suku Zanata, Nawatah, Masmudah, Baranis serta asal-usul dan generasi-generasinya. Selanjutnya, Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, seperti dinasti Bani Hafs, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Marin atau Mariyin. Pembahasan terakhir dari kitab ini adalah
tentang Ibnu Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Beliau menyelesaikan penulisan kitab ini pada awal tahun 797 Hijriah. Kitab ini berjudul Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Muallif haza al-kitab wa rihlatu gharban wa syarqan. Perkenalan dengan Ibnu Khaldun. Pengarang kitab ini dan perjalanan ke timur dan barat. 3 karya di atas, terutama mukaddimah, menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu ilmuwan dunia yang pemikirannya terus mengembara dan berpengaruh hingga kini. Demikianlah pembahasan tentang pendidikan Ibnu Khaldun. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.